Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran pendekatan konseptual dalam materi laju reaksi. Di sini saya, Tarita Erina, dan teman-teman saya yaitu Yasmin, Erik, Vicky, dan Gabriel Angelika. Yang pertama ada implementasi konseptual versi CWRD. Yang pertama ada relating. Guru memberikan tugas kepada para siswa untuk mencari satu atau lebih kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan laju reaksi. Kebanyakan terjadi ketika sedang memasak, mencuci, berkendara, dan lain-lain yang dialami oleh siswa itu sendiri. Dalam hal ini, pembelajaran konseptual yaitu mengaitkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sebenarnya dapat tercapai. Kemudian ada experiencing. Selanjutnya, para siswa melakukan serangkaian eksperimen sederhana untuk membuktikan keterkaitan antara adanya laju reaksi terhadap reaksi kimia di sekitar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan melarutkan sejumlah gula ke dalam air panas dan air dingin. Kemudian guru dalam hal ini dituntut untuk memandu jalannya kegiatan eksperimen dan memancing keaktifan para siswa, sehingga diharapkan para siswa dapat menemukan pengetahuan baru. Dan ada cooperating. Setelah melakukan praktikum secara individu, kemudian para siswa ditugaskan untuk membuat kelompok untuk praktikum secara berkelompok. Di meja masing-masing kelompok ini telah disediakan bermacam-macam bahan seperti air panas, air dingin, gula batu, gula pasir, dan stopwatch. Kemudian setiap kelompok melakukan percobaan menggunakan bahan yang berbeda-beda, misalnya gula batu yang dilarutkan dengan air dingin dan air panas. Kemudian dihitung berapa waktu yang dibutuhkan agar gula tersebut dapat larut dalam kedua air yang bersuhu berbeda tersebut. Nah, pada pekerjaan ini, para siswa diharapkan mampu bekerja sama dalam kelompok masing-masing untuk menganalisa dan menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Bisa dilanjut. Kemudian ada playing. Di sini para siswa telah mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memaksimalkan keefisienan kinerja manusia, seperti ketika sedang membuat susu di pagi hari, akan lebih baik menggunakan air panas dibandingkan menggunakan air dengan suhu kamar untuk mempercepat pelarutan bubuk susu. Kemudian ada transferring. Di sini para siswa diberikan suatu kasus mengenai syarat terjadinya reaksi kimia yang dimulai dengan terbentuknya atom-atom atau molekul dalam reaktan untuk menghasilkan produk. Kemudian para siswa diminta untuk memberikan pendapatnya atau hasil analisisnya mengenai kasus tersebut yang masih berhubungan dengan materi laju reaksi. Selanjutnya adalah komponen pendekatan konseptual. Pendekatan kontekstual ini mempunyai 7 komponen utama. Yang pertama, ada konstruktivisme atau konstruktivism. Menurut pandangan ini, pengetahuan tidak diberikan secara instan kepada siswa, melainkan harus dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa membangun pengetahuannya setahap demi setahap, melalui langkah-langkah pembelajaran yang dirancang dengan baik oleh guru. Yang kedua adalah penemuan atau inquiry. Penemuan merupakan bagian inti dari pembelajaran berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa diharapkan bukan hasil proses mengingat atau menghafal, melainkan diperoleh siswa melalui proses penemuan terbimbing. Pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep atau pengetahuannya dengan bimbingan guru. Komponen yang ketiga adalah masyarakat belajar atau learning community. Berdasarkan konsep ini, siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya dengan baik melalui interaksi sosial, seperti diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, pengetahuan siswa akan dimantapkan melalui proses diskusi. Yang keempat adalah bertanya atau questioning. Bertanya merupakan salah satu proses bagi siswa untuk mengkonstruksi konsep atau pengetahuan. Bagi siswa, bertanya merupakan bagian penting dalam pembelajaran berbasis inquiry, yakni menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Guru hendaknya merancang suatu pertanyaan berkualitas yang dapat merangsang kreativitas siswa dalam upaya membangun pengetahuannya. Sebaliknya, siswa harus diberikan kesempatan
secara bebas untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang akan memungkinkan mereka lebih dapat memahami konsep dengan baik. Komponen kelima adalah pemodelan atau modeling. Dalam konsep ini, contohnya itu dalam pembelajaran matematika memerlukan model yang dapat ditiru. Sebagai misal, guru berperan sebagai model yang memberikan contoh cara mengoperasikan sesuatu, menyelesaikan masalah dengan metode tertentu, dan sebagainya. Dalam pembelajaran ini, siswa juga dapat berperan sebagai model yang memberikan contoh kepada teman sekelasnya, yakni ketika siswa berusaha memaparkan ide atau hasil diskusi kepada teman sekelasnya. Metode yang keenam adalah refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir mengenai apa yang baru dipelajari. Refleksi merupakan respon siswa terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang telah dipelajari atau dikuasai siswa. Guru mengimplementasikan komponen ini dengan cara mereview atau merangkum bersama siswa mengenai materi pembelajaran yang telah dipelajari, juga mengenai apa yang telah dipahami maupun yang belum dipahami di kelas. Komponen ketujuh adalah penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment, yakni proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data ini diambil selama kegiatan pembelajaran berlangsung, tidak hanya ketika pembelajaran selesai. Berikutnya ada contoh rencana pembelajaran. Bagian pertama adalah identitas. Dalam contoh ini, identitas ini memuat mata pelajaran yaitu kimia dengan materi laju reaksi, kemudian satuan pendidikannya adalah SMA, kelas 11 semester 1. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk materi ini adalah 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Selanjutnya ada standar kompetensi. Standar kompetensi yang harus dicapai siswa adalah siswa dapat memahami kinetika reaksi, keseimbangan kimia, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Kemudian kompetensi dasarnya, siswa dapat mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Indikatornya itu siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis melalui percobaan. Bagian selanjutnya yaitu materi pokok, di mana di sini materi pokok ini memfokuskan pada bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada media pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah alat tulis, lembar materi atau buku paket sebagai sumber materi, kemudian ada alat dan bahan demonstrasi yang akan digunakan oleh guru dalam menjelaskan, kemudian ada LKS. Pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Lalu, bagian selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran yang pertama adalah kegiatan awal. Kegiatan awal di sini, guru memberikan apersepsi atau menanyakan kepada siswa mengenai pengertian laju reaksi dan persamaan laju reaksi. Di sini kegiatan siswa terlibat aktif mendengar dan menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian yang kedua dari kegiatan awal, yaitu memberikan motivasi. Motivasi ini diberikan dengan cara menanyakan kejadian, manakah yang lebih cepat berkarat, paku yang diletakkan di tempat terbuka atau paku yang diletakkan di pinggir laut dengan kadar garam yang tinggi. Hal ini dilakukan oleh guru kepada siswa agar memberikan motivasi kepada siswanya, sehingga pada menit-menit berikutnya, siswa menjadi tertarik atau mampu meningkatkan daya ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran laju reaksi. Di sini kegiatan siswa mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan semampunya. Durasi waktu pada kegiatan awal yaitu ada apersepsi 3 menit dan untuk motivasi juga 3 menit. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan guru. Yang pertama, guru menyuruh siswa untuk duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang telah dibagikan, kemudian setiap siswa memiliki nomor masing-masing yang kemudian nantinya siswa akan memiliki tugasnya sesuai nomor yang dibagikan. Di sini kegiatan siswa yaitu duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang telah dibagikan. Selanjutnya, guru menjelaskan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi sambil memperagakan menggunakan media. Dengan kegiatan siswanya yaitu terlibat aktif mendengar dan memperhatikan penjelasan dari guru.
Untuk alokasi waktu yaitu 5 menit dan 10 menit. Lalu kegiatan selanjutnya, guru membagikan LKS dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan percobaan pada LKS yang telah dibagikan, serta menugaskan siswa untuk menjawab pertanyaan pada LKS tersebut. Di sini siswa melakukan percobaan dan menjawab pertanyaan yang ada pada LKS, kemudian siswa yang memiliki nomor 1 melakukan demonstrasi sesuai petunjuk pada LKS, siswa yang nomor 2 dan nomor 3 menyimpulkan hasil demonstrasi dan menjawab pertanyaan. Siswa nomor 4 mencatat kesimpulan dan jawaban pertanyaan yang ada di LKS, dengan alokasi waktunya yaitu 10 menit. Kemudian, kegiatan guru selanjutnya yaitu menyuruh salah seorang siswa secara acak untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKS sesuai hasil diskusi kelompok, di mana kegiatan siswa terkait yaitu siswa yang nomor atau namanya disebutkan wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Di sini dengan alokasi waktu yaitu 8 menit. Lalu selanjutnya, guru membimbing siswa menarik kesimpulan dari hasil belajar. Siswa memberikan kesimpulan sesuai arahan dan bimbingan guru. Di sini guru setelah menyampaikan penjelasan, maka akan ditarik kesimpulan dengan kegiatan siswanya memberikan kesimpulan juga sesuai arahan dan bimbingan yang diberikan. Alokasi waktunya yaitu 3 menit. Lalu guru menyampaikan penguatan terhadap kesimpulan yang dikemukakan oleh siswa. Nah, setiap siswa kelompok mencatat kesimpulan yang telah disampaikan. Lalu guru mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan salam. Siswa menanggapi pertanyaan guru dan menjawabnya. Di sini ada alokasi waktunya yaitu 2 menit dan 1 menit. Selanjutnya ada penilaian. Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah teknik penilaian dengan tes tertulis. Yang kedua ada bentuk instrumen, yaitu tugas kelompok dan kinerja atau sikap dari masing-masing anggota kelompok. Dan yang ketiga ada jenis tagihan, yaitu berupa tugas kelompok yang akan dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan. Untuk yang terakhir yaitu penilaian proses belajar peserta didik. Yang pertama ada penilaian secara individu. Ada 3 ranah yang diukur, yaitu yang pertama pengetahuan kognitif dengan cara tes tertulis dengan skor maksimal 10. Yang kedua ada sikap atau afektif dengan penilaian berupa skala sikap aspek-aspek yang dinilai dengan skor dari 1 sampai 3. Kemudian yang ketiga ada psikomotorik dengan cara mengamati keterampilan siswa dengan skor dari 1 sampai 3. Kemudian poin B ada penilaian kerja kelompok. Aspek yang dinilai yang pertama hadir pada kelompok dengan persiapan untuk kerja kelompok. Skor maksimal 10. Yang kedua, menyelesaikan semua tugas individu untuk kelompok serta tepat waktu dan kualitas. Skor maksimal 10. Yang ketiga, berpartisipasi secara konstruktif dengan skor 10. Yang keempat, mendorong teman sesama kelompok untuk berpartisipasi secara konstruktif dengan skor maksimal 10. Yang kelima, menjadi pendengar yang aktif dan baik dengan skor maksimal 10. Yang keenam, mendukung pendapat dengan cara yang tegas dan bijaksana dengan skor 10. Yang ketujuh, menyatakan tidak setuju secara pantas dengan skor maksimal 10. Yang kedelapan, berbagi tanggung jawab dengan membantu kelompok menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai arahan dengan skor maksimal 10. Yang kesembilan, dapat mencapai kompromi dengan teman sesama kelompok dengan skor maksimal 10. Dan yang terakhir, mendukung hubungan positif dengan kelompok dengan skor maksimal 10. Jadi untuk total aspek yang dinilai untuk kerja kelompok ini berjumlah 100. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.